Apa kabarnya anak-anak semuanya? Kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Kita akan mengikuti ibadah online kita. Siapkan hati, pikiran, dan persembahannya ya adik-adik ya. Selamat mengikuti ibadah online-nya. Tuhan menyertai. Oke, adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberkati hidup kami. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kebaktian online sekolah minggu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Berikan kami sukacita Tuhan, semangat mengikuti ibadah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan melalui nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita nyanyikan dari hati kita ya. Masih semangat memuji Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan bersorak, sebab hanya Dia yang layak dipuja. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan.
kita puji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan dengan di dalam dunia ada dua jalan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah. Meskipun lewat online Tuhan, kami tetap bersukacita. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati telinga kami untuk mendengar, berkati mata kami untuk melihat. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang membimbing kami, agar kami mengerti tentang firman-Mu. Roh Kudus yang manis, ajarilah kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ayo kita buka Alkitabnya ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita baca sekali lagi ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sebelum ibu bercerita, kita mau bermain dulu ya. Permainan kita kali ini sangat berhubungan dengan cerita firman Tuhan. Nah, di sini sudah ada kata kebutuhan. Di sebelah sini ada kata keinginan. Nah, tugas adik-adik yang ada di rumah menebak atau memilih kata benda yang akan ibu sampaikan, yang akan ibu sebutkan, apakah termasuk kebutuhan atau termasuk keinginan. Paham ya adik-adik? Bisa kita mulai? Oke, siap-siap, kita mulai dari kata yang pertama. Matahari. Kira-kira matahari kebutuhan apa keinginan ya?
Iya benar, matahari termasuk dalam kebutuhan. Apalagi masa-masa sekarang ini. Adik-adik pasti pernah kan disuruh mama atau papa untuk berjemur? Karena apa? Karena tubuh kita membutuhkan matahari. Nah, lanjut ya. Yang kedua, game online. Nah, siapa yang suka game online? Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah pasti suka game online. Khususnya abang-abang nih yang kelas sedang sampai besar, ya kan? Nah, kira-kira game online ini kebutuhan atau keinginan ya? Iya, game online keinginan. Kita lanjut ya. Kata yang ketiga. Air minum ataupun air mineral. Air minum ataupun air mineral termasuk dalam, iya benar sekali, kebutuhan. Tubuh kita membutuhkan air minum ataupun air mineral. Coba adik-adik bayangkan, kalau dalam satu hari saja kita tidak minum, apa yang terjadi? Ya, tubuh kita akan lemah, tubuh kita kekurangan cairan. Jadi, air minum atau air mineral termasuk dalam kebutuhan. Iya, pintar. Satu lagi ya. Es krim. Ya, semua anak-anak sekolah minggu pasti suka es krim kan? Ibu juga suka loh. Nah, es krim yang enak dan manis ini termasuk kebutuhan atau keinginan ya? Iya, termasuk keinginan. Pintar. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang tugasnya coba sebutkan satu kebutuhan dan satu keinginan yang menurut adik-adik ya. Tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah keinginan dan kebutuhan. Tadi kita sudah bermain tentang benda-benda apa saja yang termasuk kebutuhan dan keinginan. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Ya, kebutuhan itu segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup kita. Contohnya, oksigen. Kita harus menghirup udara, kita harus menghirup oksigen setiap hari untuk tetap hidup. Contoh yang kedua tadi ada air minum atau air mineral. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau keinginan itu apa ya? Nah, keinginan itu sebentuk barang ataupun jasa yang biasanya kita inginkan untuk memenuhi kepuasan kita, untuk membuat hati kita gembira. Contohnya seperti main game online, minum es krim, ataupun pengen jalan-jalan. Itu hanya keinginan. Nah, berarti kalau kebutuhan itu harus, bersifat harus. Sedangkan kalau keinginan tidak harus ya, tidak wajib. Oke, paham ya adik-adik? Jadi jangan sampai membuat adik-adik merasa kalau keinginan itu merupakan kebutuhan. Salah. Nah, sekarang ibu mau cerita. Ibu mau cerita tentang seorang raja yang kaya raya, tapi dia sombong dan serakah. Mau dengar kan? Oke, duduk yang manis ya. Dalam suatu kerajaan, ada seorang raja yang sangat kaya raya, namun dia sombong dan serakah. Suatu hari, raja tersebut bersama pengawalnya berjalan-jalan untuk menghirup udara segar. Di dalam perjalanan, raja tersebut bertemu dengan seorang pengemis. Nah, dengan sombongnya, raja berkata kepada pengemis, "Hai pengemis,
apa yang kau inginkan dariku?" Kemudian pengemis berkata, "Tuanku Raja berkata seolah-olah Tuanku Raja bisa memenuhi semua keinginanku." Sang raja kaget. Kemudian raja berkata, "Tentu saja aku mampu memenuhi kebutuhanmu. Udah, bilang aja, aku pasti sanggup." Nah, kemudian pengemis berkata, "Tuanku, berhati-hatilah berkata, berpikirlah 2 kali sebelum engkau menjanjikan kepadaku." Raja semakin marah. Kemudian dia berkata, "Udah, bilang aja, kamu mau apa? Aku ini seorang raja yang berkuasa. Aku kaya raja. Aku pasti bisa memenuhi kebutuhanmu. Udah, bilang aja." Lalu pengemis menyodorkan mangkok sedekahnya. Lalu pengemis berkata, "Tuanku, isilah mangkok ini dengan apapun yang tuanku mau." Kemudian raja menyuruh bendahara kerajaannya untuk mengisi mangkok pengemis tersebut dengan pundi-pundi emas. Pengawal menuangkan emas itu ke dalam mangkok. Tapi anehnya, mangkok itu tetap kosong. Raja mulai malu. Kemudian dia mengatakan kepada bendaharanya agar mengumpulkan semua harta kekayaannya berupa emas, perak, berlian, intan, dan semuanya untuk dimasukkan ke dalam mangkok sedekah si pengemis tadi. Nah, mereka pengawal memasukkan hartanya si raja tadi. Tapi anehnya mangkok tersebut tetap kosong, tidak ada isinya. Kemudian raja heran dan bertanya kepada pengemis, "Tuanku, terbuat dari apakah mangkok ini? Kenapa tidak ada isinya? Padahal aku sudah menuangkan semua hartaku ke dalam." Nah, pengemis tadi berkata, "Mangkok ini terbuat dari semua keinginan Tuanku Raja. Seberapapun keinginanmu, engkau tidak akan puas dengan apa yang kau miliki, karena engkau tidak pernah bersyukur dengan apa yang engkau punya, sehingga engkau menjadi raja yang sombong dan serakah." Nah, akhirnya raja tersebut bertobat. Dia tidak lagi serakah, dia tidak lagi sombong. Nah, perbuatan serakah itu tidak baik. Tuhan tidak suka melihat anak-anak yang serakah. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita harus bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati mama, memberkati papa, memberkati orang tua kita, sehingga orang tua kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Oke, adik-adik. Nah, kira-kira kalau kita punya keinginan itu boleh nggak? Boleh, tentu saja boleh. Punya keinginan itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita memaksakan kepada mama atau papa supaya keinginan kita itu dipenuhi. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh merajuk, kita nggak boleh bersungut-sungut apabila keinginan kita itu tidak dapat dipenuhi oleh orang tua kita. Kita harus bersabar, berdoa supaya Tuhan tetap memberkati mama dan papa, supaya tetap sehat, supaya berlimpah rezeki, supaya dapat memenuhi keinginan kita. Nah, mama dan papa juga tahu apa kebutuhan kita yang harus dipenuhi, apa keinginan kita yang harus dipenuhi. Nah, mulai sekarang adik-adik harus lebih mengutamakan yang namanya kebutuhan daripada keinginan. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih
buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih juga buat penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami ini. Tuhan, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak GKPS yang ada di rumah Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan agar mereka lebih mengerti lagi apa itu kebutuhan, apa itu keinginan Tuhan. Ajarlah setiap anak-anak sekolah minggu kami Tuhan agar mereka lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan mereka Tuhan. Kami juga memohon ampun Tuhan jika selama ini kami kurang bersyukur, kami kurang berterima kasih Tuhan. Bahkan kami sering memaksakan keinginan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki Tuhan. Agar mereka Tuhan boleh memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan kami juga Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap anak sekolah minggu kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Berikan mereka kesehatan Tuhan, Tuhan berkati tumbuh kembang mereka Tuhan Yesus. Jika mereka ada yang dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan, biarlah Engkau yang berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan bagi setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan, agar mereka tetap semangat, boleh tetap melayani dalam pelayanan sekolah minggu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Marilah sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Urunami, Ase Toraganu, Senggoi dalam Unami, Salakan Atorsa, Dokham Hasomanami, Torang Age Uja. Amin. Mari
mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.